Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Saramdhani dengan NPM 231506156. Pada video ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, saya akan membahas dan mendemonstrasikan konsep fitur VPN menggunakan pfSense. Jadi, di sini pada video ini akan ditunjukkan nih bagaimana VPN itu dapat digunakan sebagai mekanisme bypass keamanan jaringan, khususnya itu ketika akses jaringan lokal dibatasi oleh aturan firewall. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke tahap konfigurasi dan pengujian sistemnya. Jadi, yang pertama-tama itu kita disable terlebih dahulu. Nah, di sini itu sudah di disable. Selanjutnya kita buka pfSense-nya di bagian laptop ini, kita buka VPN, terus open VPN. Nah, udah dibuat. Kalau di sini kan sudah dibuat untuk yang di sini. Selanjutnya ini yang sudah dibuat ini di copy saja. Nah, selanjutnya kita akan mengubah di bagian tunnel. Di tunnel ini kita ubah untuk perubahannya itu kita menggunakan 10.8.0.0/24. Nah, selanjutnya di IP log v4 local network itu seperti ini yang digunakan 1.0/24. Selanjutnya di sini ada DNS default domain itu menggunakan yang Google. Nah, kalau yang Google itu berarti 8.8.8. Di sini sudah semua untuk settingnya. Nah, jadi kan kalau yang tadi sudah terbuat, kalau untuk membuatnya itu seperti itu. Ini sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita akan ke firewall. Kita mengasih protokol di rules. Nah, di LAN ini kita mengasih protokol, ini kan udah ada nih. Jadi ada IP 192.168.1.10. IP itu bakalan tidak akan bisa mengakses vClass itu sendiri. Jadi yang menggunakan IP itu tidak bisa. Tapi yang OpenVPN itu kita membuat queue-nya itu non semua untuk bypass-nya. Nah, selanjutnya jadi menggunakan VPN itu untuk IP ini sendiri masih bisa mengakses vClass untuk yang IP-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke device satunya, device sebelah. Jadi kalau di sini kita harus download di VPN itu kita mendownload untuk klien VPN. Nah, di sini kita bisa mengekspor nih. Di sini sesuai kebutuhan mau install yang mana itu tergantung dengan laptop masing-masing. Mau yang 32 bit juga bisa. Nah, selanjutnya ketika sudah itu kan ini sudah download. Di sini bisa dilihat kalau sudah terdownload. Nah, selanjutnya di sini vClass itu tidak bisa diakses. Nah, kalau misalnya kita balik ke device yang sebelah, yang pertama tadi, ini kita enable dulu untuk di bagian pfSense di sini. Kita sudah enable, selanjutnya kita lihat di situ. Nah, nggak bisa kalau misalnya di device yang kedua ini untuk membuka atau mengakses vClass. Nah, misal kita ping. Kalau kita ping itu dia akan tidak bisa, akan memunculkan request timeout. Kita akan tunggu. Nah, di sini tertampil untuk request timeout. Itu berarti tidak bisa mengeping untuk vClass. Nah, selanjutnya kita di sini konekin dulu nih ke VPN-nya. Nah, di sini kita konekin untuk menggunakan VPN. Ketika sudah dikonekin, nah di sini sudah connect untuk VPN itu kan kita tunggu dulu. Jadi sudah dapat untuk IP
pfSense-nya itu sendiri sudah ada. Nah, ketika di ping itu berarti sudah bisa mengeping untuk vClass. Dan ketika kita mau membuka vClass, kita refresh, itu kita bisa mengakses kembali vClass-nya di device yang kedua ini atau laptop yang kedua ini. Itu sudah bisa. Nah, jadi kan kalau di sini sudah tertampil semua. Nah, kita akan membahas dulu nih, terlebih dahulu kita bahas kembali. Jadi kan tujuan ini kan kita membuktikan bahwa konsep VPN itu sendiri dia tuh perangkat kalian itu tidak dapat mengakses. Jadi kan kalau misalnya perangkat yang device yang kedua tadi itu kan tidak dapat mengakses vClass. Nah, namun ketika akses itu kembali diperoleh, kan tadi VPN-nya tidak aktif, diperoleh setelah si klien atau device yang kedua punya saya tadi itu terhubung ke OpenVPN gitu. Nah, selanjutnya untuk yang konfigurasi VPN pada pfSense itu kan kita menggunakan tunnel, kita setting tunnel network tadi kan 10.8.0.0/24. Nah, itu kan berfungsi untuk sebagai jaringan virtual untuk klien VPN. Nah, IP V4 local network itu 192.168.1.0/24 itu kan dia mempresentasikan jaringan internal lokal. Nah, jadi kalau misalnya selain DNS default domain diarahkan ke Google DNS yaitu 8.8.8 untuk memastikan nih bahwa resolusi dari nama yang domain ini tadi itu tetap berjalan. Nah, selanjutnya di sini kita juga menganalisis kan tadi kalau misalnya setelah konfigurasi server tadi kan selesai, berarti dilakukan instalasi untuk OpenVPN client pada perangkat device yang kedua punya saya tadi yang berbasis Windows. Jadi kan sesuai kebutuhan mau ukurannya berapa, terus sesuai arsitektur dari sistem informasi itu sendiri, mau 32 bit atau 64 bit gitu. Kemudian kan kalau misalnya OpenVPN ini dipasang hingga berhasil dijalankan gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebelum diaktifkan, jadi VPN itu akses ke jaringan itu tidak berhasil, akses ke jaringan tujuan itu tidak berhasil. Jadi kan kalau misalnya kita tadi kan mencoba ke vClass, nah itu tidak berhasil. Terus kita ping nih dengan alamat tujuan yang sama, menghasilkan request timeout. Berarti tidak membuktikan nih, tidak bisa. Nah, kalau misalnya ini juga terbukti bahwa firewall pfSense itu bekerja dengan benar dan membatasi akses jaringan gitu. Terus juga pengujian dari VPN ketika aktif nih, jadi kalau misalnya dilakukan lagi dengan hasil yang ketika VPN-nya itu diaktifkan, ping ke jaringan tujuan itu berhasil, terus akses jaringan yang sebelumnya itu dia diblokir. Jadi kan bisa dilihat di sini kalau misalnya yang sebelumnya diblokir kini dapat dilakukan melalui VPN ketika sudah berhasil gitu. Berarti sudah berhasil melewati pembatasan firewall secara aman dan terkontrol. Terus juga di sini kan sudah ada nih ketika di ping itu kan sudah membuktikan untuk berhasil atau tidak gitu. Sebagai kesimpulan, dari hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan tadi, dapat dibuktikan nih bahwa OpenVPN pada pfSense itu berhasil diimplementasikan dengan baik. Nah, pengujian itu menunjukkan bahwa perangkat dengan IP lokal yang dibatasi oleh firewall tidak dapat mengakses jaringan tujuan. Namun, setelah terhubung melalui VPN, akses jaringan kembali dapat dilakukan secara normal dan aman. Hal ini membuktikan nih bahwa VPN itu dia berperan penting, jadi sebagai solusi keamanan jaringan di masa depan. Nah, khususnya itu untuk menjaga kerahasiaan akses kontrol jaringan dan juga fleksibilitas komunikasi jarak jauh. Dengan demikian, dari presentasi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.